Jadi kalau pakai distribusi Poisson ya, berapa rata-ratanya alfa ya. Alfa itu pakai rata-rata, N kali P, 200.000 penduduk dikali peluangnya sekian, dapat 6. Ya. Kemudian berapa probabilitas X-nya adalah 2. Ya. F besar sama dengan F kecil adalah 2. Ini rumusnya. Ya, 3 kali aja nih. 36 kali ini dibagi 2 faktorial, berarti 2 faktorial berarti dibagi 2, dapat 0. Kemudian ini untuk X sama dengan 6, berarti alfa pangkat X, berarti 6 pangkat 6 ya. 6 pangkat 6, eksponen pangkat min 6. Ya. Eksponen pangkat min 6 masih nggak berubah ya. Ya, eksponen pangkat 6 sama dengan ini, 0,0025. Ini juga sama. Kemudian dibagi dengan 6 faktorial. 6 faktorial itu kan berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dapat 720 dapat. Ya. Begitu juga dengan peluang, berapa peluang X itu antara X itu besar dan sama dengan 4 dan kecil dan sama dengan 8. Maknanya apa ini? Maknanya adalah Anda cari nilai peluang X sama dengan 4, karena dia sama ya, X sama dengan 4, ditambah peluang X sama dengan 5, ditambah peluang X sama dengan 6 sampai 8. Jadi X itu dari 4 sampai 8 kan? 4 sampai 8. Jadi kalau kita buat dalam arah X, ini terisi ya, terisi penuh kan? 4 sama 8 terisi penuh, berarti kita cari juga peluang X sama dengan 4, kemudian 5, kemudian 6, dan 7, sampai 8. Jadi 5 ya. 5. Ini 7. Ya, berarti masing-masing dicari nilainya. Peluang. Kalau ini kan X sama dengan 2 kan? Peluang X sama dengan 2. Nah, ini. Jadi, caranya sama seperti yang soal nomor B tadi. Ya. Jadi, kalau menghitung peluang X sama dengan 6, ini udah ya. Kalau ini udah cari nih, yang ini. Nah, udah dapat 0,162. Nah, ini. Ini udah ada, nggak usah dicari lagi. Tapi di sini saya buat lebih lebih simple itu kan, artinya dari nilai-nilai X sama dengan 4 sampai 8 itu bisa dibuat kesamaan jawaban ya. Kemudian rumus ini untuk ini rumus awal ya. Masukkan 4 faktorial ya. Ini 5 faktorial, 6, 7, 8 faktorial ya. 4, 5, 7, 8. Kemudian di sini ada 6 pangkat 4 yang berubah itu kan hanya 6 pangkat 4. 6 pangkat 4, 6 pangkat 5, 6 pangkat 6, 6 pangkat 7, 8. Jadi semuanya adalah dibuat dalam nilai yang sama dengan ini. Jadi unsur ini sama kan? Unsur ini sama, unsur ini sama. Ditulis ini. Nah, jadi 6 pangkat 4 kita keluarkan dengan eksponen pangkat min 6. Dalam kurung gitu kan. Ini supaya gampang ngitungnya. Meskipun tadi udah ada nilai ini kan. Tapi tetap kita akan menghitung ulang ini jadinya. Agak repot juga, dihitung satu-satu repot. Ya, mendingan seperti ini. Disatuin aja. Ya. Kemudian paling kecil kan 4 faktorial kan. 4 faktorial bisa kita keluarkan. Jadi ini, ya 6 kurung kan, 6 kurung, ini 4 faktorial. Dalam kurung ini tinggal 1. Yang ini kan 1 kan, penggali 1. Tambah yang ini. Yang ini 5 faktorial itu kan 5 faktorial adalah 5 dikali 4 faktorial kan. 5 faktorial itu kan sama dengan 5 kali 4 faktorial. Udah ada 4 faktorial ini, berarti di bawah tinggal 5. Di atas udah ada 6 pangkat 4. Kita butuh 6 pangkat 5, berarti ada 1, 6. 6 pangkat 1 lah ya. Karena 6 pangkat 4
dikali 6 pangkat 1 adalah 6 pangkat 5. Sesuai dengan ini 6 pangkat 5. Nah, ini udah terjabarkan sini. Baris kedua ini apa? Sama aja 6 pangkat 2. Di sini 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4. Berarti yang tinggal apa? 6 kali 5. Ya. Terus 6 pangkat 3. 7 kali 6 kali 5. Tambah terakhir ya, 6 pangkat 4. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, kira-kira gini. Jadi memudahkan perhitungan itu. Nah, kita cari yang ini, berapa nilai ini? Dapat ini. Ya. Dapat 1296 dikali 0,0025 dibagi 24. Ya, ini juga dihitung, yang kurungnya hitung. 1 ditambah 6 bagi 5 itu kira-kira kalau dikali 2 per 2 berarti 12 bagi 10 kan? Berarti 1,2. Di sini 36 bagi 30. Ya. 36 bagi 30. Ya, seterusnya dihitung aja nih. Ya. Memang ini agak menyita waktu ya. Itu namanya menghitung secara statistik. Nah, ini tinggal dibaca lagi. Sudah dibahas. Nah, sekarang distribusi C kuadrat. C kuadrat. Distribusi C kuadrat ada di halaman 125. Di buku ada sama 125. Ini simbolnya adalah seperti ini. Ya, C ya. C kuadrat. Di simbolnya. Ada di sini nilainya berapa C kuadrat dari 0,05. Ya. Untuk C ya, C 150 dan 200. Nah, ini ada di halaman 125 soalnya. Jadi distribusi C itu ada di bab 4 ya. Cara baca distribusi C. Oke, nanti dilihat aja di bukunya. Kemudian distribusi hipergeometris. Ya. Dalam distribusi hipergeometris di mana 200 pelamar ke sebuah kampus di Jawa Barat, 140 orang berasal di Jawa Barat. Jika 60 pelamar dipilih secara acak, tentukanlah peluang bahwa 30 pelamar akan berasal dari Jawa Barat. Tidak lebih dari 6 pelamar akan berasal dari Jawa Barat. Ini pertanyaan. Jadi ini disimbolkan. Misalnya B adalah 140, R-nya 60. Ya. Jadi 140 tambah 60 adalah R, 200N. N-nya 200 ya. Jadi N itu adalah B tambah R. Itu hipergeometris simbolnya ini. Maka tentukan peluang 30 pelamar. Jadi kalau berapa peluang X itu 30, rumusnya ini. Ya.
rumusnya itu. Berarti matriks BX ya, matriks BX berarti B140 dengan X30. Ya, X30. Kemudian R-nya 60 ya, 60. Di bawahnya adalah N kurang X, berarti 200 kurang N kurang X. Oh, N-nya 60. Ya, N-nya 60. Dikurang 30 ya. 60 kurang 30. Kemudian B tambah R 200, di 200 dengan 60. Ini lakukan proses perkalian matriks. Kemudian yang B, tidak lebih dari 6 pelamar akan berasal dari Jawa Barat. Yang B. Di sini B, X-nya kecil dari 6, nggak lebih dari 6. Berarti X kecil sama dengan 6. Berarti ini kita gunakan rumus 140 kombinasi 0 ya, dikali dengan 60 kombinasi 60. Ditambah 140 kombinasi 1 dikali kombinasi 60 dengan 59 dan seterusnya. Terbagi nanti kombinasi 200 dengan 60. Ya. Oke, ini juga sama ya. Nah, ini distribusi gamma. Kalau gamma nanti lihat tabelnya. Ya. Ini nggak ada pembahasan ya. Kayaknya ada pembahasan di bawah. Gamma, terus ini distribusi test student. Ini udah lengkap ini soal-soal diskusinya, tinggal nanti pelajari lebih dalam lagi nih. Distribusi test student. Ya, ada di halaman di 125. Ya. Tentu untuk satu distribusi test student dengan 10 derajat kebebasan, tentukanlah nilai dari T1 sedemikian rupa sehingga area di sebelah kanan T1 adalah 0,05. Jadi di sini simbol distribusi normal seperti ini. Jadi T1 ini. Untuk distribusi student, derajat kebebasannya adalah 10. Ya, ini derajat kebebasan 10. Nilai dari T1 adalah ini. Nanti lihat di tabel. Distribusi test student. Distribusi test student ada di lampiran D. Ya, ini ada di lampiran D. Ya, kalau kelewat fotokopi lampiran D, nanti minta kasih tahu apa aja. Nanti akan difoto screenshot. Nah, lampiran D ini ada nih nilai distribusi test student. Ya, dimulai dari derajat kebebasan tabelnya ini. Derajat kebebasannya ada 10 ya. Jadi cari nilai 10 dari 1, 2 sampai 10. Ya. Jadi sudah dapat 10. Kemudian cari T, di sini nilai T. T-nya dari nilai hati-hati ya, di sini dibilang T1-nya adalah 0,05. Ya. Jadi kalau di sini 0,05, berarti yang kita cari di sebelah kanannya, area yang diarsir ini. Ya, 0,05. Artinya apa?